Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Saputra. Saya berasal dari Selimum, Aceh Besar. Oke, saya SD di kampung saya di Selimum. Kemudian tamat SD saya sempat masuk ke sekolah menengah SMP selama 3 bulan. Setelah itu saya masuk ke Pondok Modern Darussalam Gontor, tepatnya di Selimum juga. Itu cabang yang ke-10 pada waktu itu. Kebetulan saya murid perdana di Gontor 10. Setelah itu kelas 6 saya dipindahkan ke Gontor Pusat di Ponorogo, Gontor 1. Setelah tamat di Gontor 1, saya diberi amanat untuk mengabdi di Ma'had Al-Muqaddasah di Tahfidzil Quran di Ponorogo juga. Setelah itu, setelah mengabdi selama 1 tahun, saya melanjut kuliah di Jakarta, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Setelah saya tamat dari perkuliahan, saya mencoba untuk mencari pengalaman di perusahaan engineering, kebetulan juga di bidang marketing juga, dan merangkap berbagai pekerjaan. Mau metik-metik apa yang harus dipetik? Betik bunga kali ya? Metik bunga bisa dijadiin apa kalau metik bunga? Bisa dijadiin minuman. Kita sebut magic Blue Pity. Kenapa magic? Karena dia bisa berubah warna dari biru menjadi ungu. Oh, mau dong kalau gitu di mana? Disitulah saya belajar bisnis, pemasaran, selain di perkuliahan. Yang sedang aku jalanin sekarang yaitu bakso rusuk. Bakso dengan tambahan rusuk. Ada berbagai macam model bakso rusuk sebenarnya. Dia ada bakso rusuk yang rusuknya itu dibalut dengan bakso. Kalau saya, rusuk itu adalah tambahan. Saya memulai bisnis itu di kampung saya di Aceh, di Banda Aceh tepatnya, karena saya pikir inilah sebuah peluang. Belum ada yang buka bakso dengan tambahan rusuk di Banda Aceh khususnya. Ide bisnisnya, ada teman yang buka, cuma lihat modelnya, saya amatin, dan saya coba, dan akhirnya bisa gitu. Amati, tiru, modifikasi ATM. Tapi cuma mengamati, cuma. Ya, prakteknya by apa ya? Coba-coba gitu saat. Coba-coba untuk waktu bangun pertama itu tepatnya tahun 2019, akhir 2019, tepatnya Desember. Itu sebelum COVID. Ya, COVID itu baru ada di Wuhan kalau nggak salah ya. Kita kan masih belum mikir kalau COVID itu bakal masuk ke Indonesia gitu kan. Dan di Indonesia juga belum ada waspada untuk datangnya COVID. Dan akhirnya saya lanjut untuk buka bakso ini tahun 2019. Nah, untuk mulainya tahun 2020 saat. Tahun 2020 di bulan Februari. Oke guys, kita lagi di Bakso Berawi. Bakso ini cuma satu di Banda Aceh. Apa yang membuat beda? Rusuknya. Ya, kalian kemana-mana, rusuk insya Allah tidak akan kemana. Mau tahu rasanya gimana? Coba. Ini ada bakso kecil, ada mie, dan ada rusuknya nih ya. Kita bakal rasain empuknya bakso rusuk. Rusuknya itu kita rasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gila, rusuknya itu empuk banget rasanya tuh. Ini kalian ini yang belum tahu rasa, mending buruan deh ke sini. Gue recommended banget buat ke sini. Kenapa? Nggak ada duanya, cuma ada satu bakso rusuk Berawi ya. Kuahnya ya. Rasanya itu Masya Allah banget. Baksonya juga empuk, dan tekstur dari bakso itu sendiri juga lengkap dengan dagingnya ya. Jadi lebih lembut. Yang saya pikirin sebelum membuka usaha, kan kita lihat pasarnya dulu, Sat. Apa yang gampang menurut saya ya, Yang gampang adalah yang udah ada, yang udah biasa orang makan, tinggal nyari yang
bedanya dari orang lain apa. Nah, itu sesimpel itu sebenarnya. Uniknya di sini yaitu dari baksonya beda, ada tambahan rusuknya. Kemudian tempatnya juga kita mau set supaya lebih ke rada kekinian, agak kekinian, lebih masuk ke anak muda juga. Modal awal dari orang tua saat sebenarnya. Itu penuh perdebatan sebenarnya. Karena kan basic nggak ada nih, Sat. Basic buka bakso nggak ada, kerja di bakso nggak pernah, kemudian cuma punya ide gitu, punya ide karena saya yakin bakso itu bisa dipelajarin, saya yakin itu gampang. Akhirnya saya belajar gitu, sampai bisa gitu. Yang susah itu sebenarnya meyakinkan orang tua. Karena kan basicnya nggak ada untuk buka bakso. Kendalanya yaitu nyari pasar yang baru, nyari pasar yang kita kan baru nih, nyari orang untuk nyoba bakso kita gitu. Dan sebenarnya pada awal-awal itu saya belum berani nyuruh orang nyoba, karena saya belum yakin sama produk sendiri gitu kan. Belum yakin sama produk sendiri, karena kan nyoba sendiri, bukan belajar dari orang. Akhirnya saya memilih untuk terbuka di sini, dengerin saran orang. Semua masukan pokoknya saya tampung, saya coba. Nah, akhirnya dapat suatu resep yang pas gitu loh buat bakso ini. Setelah saya dapat rasa yang pas dan rasa yang bisa continue, dari situ saya berani untuk iklan, ngajak orang, collab sama orang. Alhamdulillah sekarang kita punya langganan, punya pasar tersendiri. Alhamdulillah. Lokasinya tepatnya di Gampong Berawe, di Jalan Teguh Iskandar, tepat depan gerbang Gampong Berawe. Hal yang paling tidak enak sebenarnya resiko dalam jualan itu ya, kita kan ketemu orang banyak. Nah, di situ kita bakal nemu konsumen yang wataknya berbeda, mulutnya berbeda, pikirannya berbeda gitu kan. Disitulah kita harus terima komentar-komentar pedas dan lain sebagainya seperti itu. Karena kan mereka nyoba makan harus sesuai ekspektasi mereka gitu loh. Kalau nggak sesuai ekspektasi, mereka akan meluapkan amarah mereka untuk kita. Yang paling nggak enak mungkin itu menurut saya. Itulah, kita harus bangun hubungan baik sebenarnya sama konsumen. Untuk promosi sendiri di Bakso Rusuk Berawe, kita melakukan promosi di Instagram. Pertama saya nyoba di akun-akun Instagram daerah seperti Info Banda Aceh, Kota Banda Aceh, Aceh Info dan lain sebagainya. Baru saya nyoba Instagram sponsor ke selebgram lokal gitu. Nah, itu kita juga cari yang tepat juga. Karena tidak semua follower itu cocok untuk bisnis kita. Nah, itu untuk tips promosi kayak gitu sebenarnya. Kita harus benar-benar research gitu kan. Dari komentarnya, dari likes-nya, dari followernya, apakah itu benar-benar cocok untuk produk kita gitu. Karena kan nggak semua cocok gitu kan. Tips mulai bisnis nih. Nah, tips mulai bisnis untuk dari saya itu, kadang kita punya ide nggak punya modal gitu kan. Punya modal tapi nggak punya ide kadang. Kadang orang punya ide, punya modal tapi actionnya nggak tahu gitu kan. Nah, kalau kayak gitu kita sebenarnya lebih ke belajar gitu kan, deketin orang-orang yang satu tujuan mungkin sama kita, belajar sama mereka, ikutin mereka. Kalau saya sendiri itu follow orang-orang yang suka bisnis, orang yang suka jualan gitu. Dari postingan mereka itu aku belajar, karena belajar promosi, belajar kebiasaan konsumen dan lain sebagainya. Untuk kita yang nggak punya ide, kita cari apa yang kita suka dulu gitu. Misalnya kita suka dengan bola gitu, bisa kita jual kaos bola sesuai passion kita, misalnya bola kan. Kalau kita emang suka kuliner, cari kuliner yang paling kita suka, misalnya bakso, jual bakso. Itu ketika kita udah suka sama produk kita, itu ketika kita jualan, kita sharing ke orang itu bakal senang gitu, seru gitu. Nah, itu tips untuk nggak punya ide. Untuk yang nggak punya modal, kita bisa jual produk orang dulu. Nah, saya jual produk orang. Saya mau jual kaos bola nih. Cari di Tokopedia misalnya atau marketplace yang lain. Kita jual lagi, kita markup harganya gitu. Untung buat kita itu berapa maunya. Nah, di situ tuh sebenarnya kita nggak usah nyari untung banyak, tapi kita nyari pasarnya. Nyari pasar, ketika kita sudah punya pasar, baru kita modal sendiri untuk buka sendiri gitu kan. Itu tips mulai bisnisnya. Untuk yang ingin memulai bisnis, mulailah dari kalian suka, mulai secepat mungkin, karena
makin lama kalian mikirin, itu makin bisa nggak jadi gitu. Seperti yang aku alamin. Saya pengen mulai bisnis tuh sejak kuliah sebenarnya. Itu saya jalanin. Ini yang benar-benar yang aku jalani yang konsisten. Dan alhamdulillah sekarang jalan 1,5 tahun. Dan alhamdulillah bisa jalan gitu. Oke, terima kasih